Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dengan konten ini, saya mohon dan dukungannya agar konten terus berkembang untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang fenomena dan tempat wisata yang ada di muka bumi ini. Dengan cara subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. 1. Mete raksasa di Sahara juga dikenal sebagai Richard Structure. The Eye of Sahara terlihat bagaikan mete raksasa yang muncul di Sahara, dekat Ouadane, Mauritania Barat Tengah. Setelah dilakukan penelitian, The Eye of Sahara berdiameter 40 km. Strukturnya seperti kubah, dome, yang terkikis. Pertama kali diketahui keberadaannya, fenomena ini ditafsirkan sebagai dampak asteroid. Ahli geologi menyimpulkan, The Eye of Sahara terbentuk karena proses geologis. Sedangkan pusat kubah terdiri dari bereksi silika. Para ahli geologi awalnya mengira ini adalah dampak asteroid, mengingat bentuknya seperti batu jika dilihat dari angkasa. Namun tidak ada cukup batuan yang meleleh di antara cincinnya, sehingga teori asteroid gugur. Kemungkinan lainnya adalah letusan gunung berapi, namun tidak ada tanda yang menunjukkan ke arah sana. Para ahli geologi pun akhirnya mengambil kesimpulan bahwa mete Sahara adalah kubah geologis yang terkikis dan runtuh. Reruntuhan inilah yang akan membentuk lingkaran yang bisa kita lihat sekarang. Ilmuwan juga mencatat bahwa fenomena ini terbentuk sekitar 100 juta tahun yang lalu ketika superkontinen Pangaea terpecah. Hal ini didukung oleh penemuan berbagai batuan kuno di sana. Di sisi lain, para pecinta teori konspirasi langsung mencocokkannya dengan dongeng Plato dan berkesimpulan bahwa mete Sahara adalah tempat di mana benua Atlantis tenggelam. 2. Gunung Pelangi di Cina. Inilah lukisan alam yang dinilai luar biasa oleh sebagian besar orang di dunia, The Rainbow Mountains atau Pegunungan Pelangi. Terletak di Zhangye National Geopark, Provinsi Zhangye dan Xia, Cina. Pemandangan di sana benar-benar menakjubkan. Zhangye dan Xia dikenal karena warna batu yang tidak biasa, halus, tajam dan menjulang beberapa ratus meter. Bebatuan ini adalah hasil dari endapan batu pasir, oksida besi, dan mineral lainnya yang terjadi selama 24 juta tahun. Hasilnya mirip dengan kue lapis. Seluruh batu-batu itu terhubung ke lempeng tektonik yang sama yang membentuk bagian-bagian pegunungan Himalaya. Angin, hujan, dan waktu menciptakan permukaan yang indah, termasuk menara, pilar, dan jurang, dengan berbagai warna, pola, dan ukuran. Gunung Pelangi ini memang ajaib. Bahkan gunung ini disebut dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. QS Al-Fatir 35:27. 3. Air terjun darah di Antartika. Banyak yang berpendapat bahwa Antartika adalah pusat dari kejadian misterius. Ditemukan pada tahun 1911 oleh ahli geologi Australia, Griffith Taylor, warna merah blood falls atau air terjun darah berasal dari besi yang teroksidasi di air laut. Besi menjadi merah ketika memiliki kontak dengan oksigen di udara. Mulanya, warna merah pekat dianggap berasal dari ganggang merah. Tapi kemudian dikonfirmasi sebagai hasil dari oksidasi besi. Pada tahun 2003, para peneliti berteori bahwa warna merah disebabkan karena oksidasi besi dan air yang kemungkinan berasal dari danau air asin bawah tanah. Namun tidak pernah diketahui dari mana asal muasal air tersebut hingga riset yang dilakukan oleh University of Alaska Fairbanks terhadap asal muasal air terjun darah yang mengalir dari Glacier Taylor. Mereka mengonfirmasi oksidasi tersebut dalam sebuah studi yang dipublikasi pada The Journal of Glaciology. Dengan menggunakan echolocation untuk melacak asal aliran air, para peneliti menemukan danau berusia 5 juta tahun di bawah Glacier Taylor. Kami menggerak-gerakkan antena di sekitar glasier, yang memungkinkan kami bisa melihat apa yang ada di bawah kami, jauh di kedalaman es,
Mirip seperti kelelawar yang menggunakan echolocation untuk melihat benda di sekitarnya, kata salah seorang peneliti, Christian Niccar. 4. Api biru Kawah Ijen di Indonesia. Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen, dengan tinggi 2.443 meter di atas permukaan laut, mdpl, kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektar. Danau Kawah Ijen merupakan danau air asam terbesar di dunia. Kawah Ijen berada dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Setiap dini hari, sekitar pukul 02.00 hingga 04.00, di sekitar kawah dapat dijumpai fenomena blue fire atau api biru, dikenal juga sebagai api abadi, yang menjadi ciri khas Kawah Ijen. Warna biru cerah api adalah hasil pembakaran gas sulfur pada suhu yang sangat tinggi, di atas 360 derajat Celcius. Ketika gas-gas ini bersentuhan dengan oksigen, partikel ini menjadi biru. Pemandangan alami tersebut hanya terjadi di dua tempat di dunia, yaitu Islandia dan Ijen. 5. Air terjun bawah laut di Mauritius. Mauritius adalah sebuah negara pulau yang terletak di Samudra Hindia, 2000 km dari bagian tenggara benua Afrika. Di ujung pulau ini, tepatnya di barat daya, Anda bisa menemukan fenomena ilusi optik yang mengagumkan. Pola air terjun ini disebabkan karena ombak yang menerjang pasir pantai, mengakibatkan pasir-pasir tersebut membentuk alur dan garis yang menyerupai curahan air terjun. Meskipun bukan air terjun bawah laut sungguhan, tetapi pemandangan tersebut sangat menakjubkan. Pulau Mauritius boleh dibilang merupakan pulau terindah yang ada di atas Samudra Hindia. Keelokan pesisirnya berasal dari perairannya yang berwarna biru safir dan pantai pasir putih Mauritius yang menawan. Pulau Mauritius berada di sebelah timur Pulau Madagaskar, di barat daya Samudra Hindia. Memiliki ibu kota bernama Port Louis. Negara kepulauan yang berjarak 900 km dari Pulau Madagaskar ini awalnya tidak memiliki penduduk asli, melainkan ditemukan oleh penjajah Eropa pada abad ke-16. Sejak saat itu bangsa Hindia, Cina, dan Eropa berdatangan ke sana dan membentuk budaya percampuran.